pastilah pelakunya itu adalah seorang profesional. Apakah CCTV sehari sebelumnya atau CCTV seminggu ke belakang itu tidak patut juga untuk diperiksa? Guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil bukan nyinyir. Guys, kasus meninggalnya sang diplomat muda Arya Daru Pengayunan sudah diungkap oleh tim penyelidik dari Polda Metro Jaya. Dan disimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak ditemukan adanya keterlibatan pihak lain dan juga tidak ditemukannya adanya peristiwa pidana, guys. Setelah hasil penyelidikan diungkap ke publik, bukannya ketemu titik terang, tapi malah banyak pihak, banyak aktivis, pihak keluarga, netizen itu mempertanyakan dan meragukan kalau diplomat Arya ini melakukan bundir. Kematian dari almarhum ADP ini ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan selama ini, dari Myanmar sampai pulang ke Indonesia. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah adanya hubungan cinta segitiga. Dan semakin banyak juga kejanggalan-kejanggalan yang kita bisa lihat dari penyelidikan peristiwa ini. Menurut pendapat kami ya, dari tim Cookies and Cream Media, penyelidikannya ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, karena para penyelidik pastinya sudah bekerja secara maksimal gitu ya untuk mengungkap kasus ini. Tapi kami merasa bahwa penyelidikan kasus ini sepertinya kurang mendalam gitu loh. Itu pendapat dari kami. Padahal kan kasus ini itu termasuk kasus langka dan juga unik gitu loh guys. Nah, terlepas dari apakah ini tindakan bundir atau dilakukan oleh pihak lain, penggunaan lakbannya saja itu sudah suatu hal yang tidak biasa gitu loh guys. Karena gak semua orang bisa berpikir kalau cara menghilangkan nyawa itu bisa digunakan dengan melilitkan lakban ke wajah. Kayaknya kasus-kasus seperti ini sangat langka gitu. Nah, kalaupun ini dilakukan sendiri oleh korban, bukankah patut diteliti lebih dalam apa sebenarnya motif kenapa korban ini memakai lakban sebagai alat untuk menghilangkan nyawanya? Kenapa tidak menggunakan hal-hal lain yang lebih cepat gitu loh? Penggunaan lakban ini berkali-kali lipat itu lebih gimana ya, menyakitkan gitu loh, ketimbang kayak ditembak gitu. Ini kan perlahan ya nggak sih? Kalau misalkan ini emang dilakukan sendiri, otomatis kita dalam keadaan sadar almarhum ADP itu memakai plastik dulu. Oke, kalau udah memakai plastik, otomatis pasokan oksigen ke pernafasan kita itu kan sudah berkurang. Lah itu beliau melilitkan lakban dan itu perlu waktu gitu loh, perlu waktu beberapa menit yang kita nggak tahu itu berapa menit ya, untuk melilitkan lakban dari kepala sampai leher. Itu kan perlu waktu yang lumayan lama gitu. Berapa lama sih beliau bisa menahan nafas? Itu kan membunuh diri secara perlahan gitu. Sementara ya kalau orang misalnya mau bunuh diri, pasti dia menggunakan cara-cara cepat biar cepet aja matinya gitu loh, biar nggak sakit gitu loh, minimal gitu loh rasa sakitnya. Tapi ini kok beda gitu. Ini aja sudah menjadi pertanyaan yang sangat besar. Dan kalau ini adalah tindak pidana atau dilakukan oleh pihak lain, pastilah pelakunya itu adalah seorang profesional dan terencana. Dan yang pasti dia tidak bekerja sendiri, pasti melibatkan pihak-pihak lain yang entah itu siapa. Kalian berpikir nggak kalau cara lakban ini adalah cara jenius, harus diungkap oleh detektif? Coba deh kalau misalkan ini adalah tindak pidana ya, berarti ini pemakaian lakban ini tuh kayak berhubungan dengan pesan tersembunyi, ruang terkunci, senyap, tanpa jejak. Ini adalah cara-cara yang harus sangat-sangat didalami bagaimana hal ini bisa terjadi. Menurut penglihatan awam saja ini ya, penglihatan awam dari tim kami, kelihatannya penyelidikannya masih pakai cara-cara yang biasa gitu, cara-cara yang
pada umumnya gitu loh. Plafon di kamar mandi maupun di tempat tidur itu nggak ada yang rusak, Terus ada lagi, ini saya tunjukkan pintu di dalam, ini kan sudah ini dia kemarin seperti kondisi. Kabarnya pintunya terkunci dari dalam ya Pak ya, slotnya ya? Ini kayak begini. Oh, ini kan oke. bagian dalam ini ya Pak? Iya, jadi ini kan ada. Bisa ditunjukkan ke kamera? Ke depan nggak Pak? Boleh bantu untuk. Ini terlihat ya, terkunci di slot dari dalam ya Pak ya, kondisinya ya? Nah itu di slot dari dalam, nah seperti itu, jadi double dia. Ditahan dulu Pak, Ditahan. Ya cuman yang bersangkutan, yang tinggal di situ 105 sama ini, sama penjaganya. Memang sih seolah-olah penelitian ini atau pemeriksaan ini mendalam. Banyaknya barang bukti, ada 103 barang bukti kalau nggak salah. Banyaknya titik CCTV yang diperiksa. Tapi kok rasanya tuh bagaikan kita tuh menembakkan peluru. Kita menembak banyak peluru, tapi nggak tepat sasaran. Karena seperti yang tim kami lihat, banyak barang-barang bukti yang tidak sesuai, tapi dipaksakan untuk ada kaitannya dengan peristiwa ini, guys. Seperti yang kita lihat ya, adanya alat kontrasepsi, adanya pelumas, dan juga lakban baru, dan masih ada beberapa lagi yang tidak ada hubungannya dengan terlilit lakban. Ahli digital forensik kan melakukan pemeriksaan terhadap 20 titik CCTV. Dari pagi saat almarhum itu pergi bekerja ke kantor sampai akhirnya ditemukan keesokan harinya. CCTV beliau saat di Grand Indonesia, CCTV saat di Kemlu. Oke lah, tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa ada kekerasan fisik gitu ya di dalam CCTV itu. Tapi kan itu tidak mengungkap. Memang di hari itu tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi bagaimana dengan hari-hari sebelumnya? Ini pertanyaan kami saja ya. Apakah CCTV sehari sebelumnya atau CCTV seminggu ke belakang itu tidak patut juga untuk diperiksa gitu? Siapa tahu ada petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapat dari CCTV seminggu ke belakang itu. Lalu kesaksian dari Siswanto, sang penjaga kos, yang mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan ADP di jam 22:15 dan ADP itu sedang mengambil makanan online. Tapi fakta di CCTV, almarhum ADP itu masih ada di rooftop. Bagaimana ada satu orang yang sama berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Berada itu sampai pukul 23.09. Jaga kos Siswanto ini mengatakan menyapa bertemu dengan almarhum itu 22.15. Kalau memang fakta yang dipercayai itu adalah CCTV saat almarhum ADP itu ada di rooftop, lalu bagaimana dengan pernyataan dari Siswanto ini? Bukankah itu perlu didalami? Kenapa Siswanto bisa mengatakan selalu bertemu dengan ADP di jam 22.15 itu? Apa alasannya? Kenapa pernyataan dari saksi itu seolah diabaikan? Dan untuk sidik jari di lakban, yang kita amankan dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan, di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu satu, dan hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. dan sepertinya tidak dijelaskan bagaimana posisinya, apakah sidik jari itu posisinya sesuai dengan posisi tangan saat seseorang melilitkan lakban. Apakah posisinya sesuai dengan posisi tangan orang yang melilit lakban sendiri ke kepalanya? Karena kan pastinya di sepanjang lakban itu akan ditemukan sidik jari dari korban karena dia melilitkan itu sendiri. Dan kenapa lakban yang dililitkan oleh korban sendiri bisa ditemukan beberapa sidik jari lain? Walaupun sidik jari lain itu tidak bisa teridentifikasi. Pertanyaannya, lakban mana yang sebenarnya diteliti sidik jarinya? Lakban yang melilit kepala korban atau lakban yang masih tergulung? Dan untuk plastik yang membungkus kepala korban, tidak dijelaskan plastik jenis apa itu dan juga dari mana asal-usul plastik tersebut. Apakah plastik itu juga dibeli di toko yang sama di mana almarhum ADP dan istrinya membeli lakban tersebut?
Begitu juga dengan luka lebam di bibir, kelopak mata, pipi, leher, dan juga lengan dari korban. Tidak dijelaskan secara pasti dari mana asal-usul luka-luka tersebut. Dan satu lagi yang janggal yaitu isu orang ketiga, yang seolah sudah menjadi pola saat kejadian yang sama itu terjadi. Kalau kita ingat kembali kasus Brigadir J, juga melibatkan adanya hubungan orang ketiga atau cinta segitiga. Hal yang sangat pribadi dari korbannya seolah dijadikan motif kematian dari korban. Selalu aja masalah seksual, yang mana hal ini tidak akan bisa dibantah oleh orang lain. Karena masalah ini kan terlalu pribadi. Yang tahu hanya korban, pasangannya, dan orang ketiga tersebut saja. Dan yang pastinya sangat sulit untuk diungkapkan ke publik. Karena saking privasinya hal ini gitu loh guys. Publik berharap bahwa istri dari almarhum ADP buka suara akan apa yang ia ketahui dari kasus kematian sang suami. Ya pada intinya kami merasa itu banyak hal yang masih ditutupi dari peristiwa ini. Tapi semoga suara dari para ahli, aktivis, keluarga, dan kita semua sebagai netizen akan bisa mengungkap kasus ini ya guys ya. Seperti yang pernah dikatakan oleh almarhum ADP sendiri, bahwa cepat atau lambat kebenaran akan menemukan jalannya. Cepat atau lambat kebenaran akan menemukan jalannya. Semoga kebenaran dalam kasus ini akan segera bisa diungkap. Dan tim kami yakin dan percaya bahwa Mbak Meta Ayu Puspitantri, istri dari almarhum ADP, akan berbicara pada saat dan waktu yang tepat. Apabila ada informasi yang bisa disampaikan ke kami turut serta mengajak kepada masyarakat untuk mengawal proses penyidikan ini dengan baik. Kita kawal terus kasus ini ya guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.